sebenarnya hubungan lu dengan uang itu seperti apa sih? Apalagi lu sendiri adalah orang yang gue rasa cukup dekat ya, mempunyai hubungan. Bagaimana, pertanyaan gini, bagaimana sih hubungan sehat seseorang dengan uang? I think that's seseorang dengan uang. Masya Allah. Akhirnya sekarang ya, sudah sampai di titik dimana bahwa oke, lu pengen happy, termasuk lu pengen sehat, lu pengen tenang, lu pengen bahagia. Yang gue tahu, manusia itu sebetulnya gak bisa apa-apa, tapi yang pasti yang ada yang ditolong Allah. Gue percayanya seperti itu. Okay. Maka lu pengen happy, pengen tenang, pengen bahagia, pengen sehat, pengen ngapain itu pun itu semua, tapi dengan cara yang penentu kebahagiaan itu, yaitu Allah. Gak suka, ya lu ibarat kalau pengen kuliah nih, kamu kalau pengen lulus syaratnya ini ya, skripsi dan lain-lain. Gue gak mau cara itu. Gue pengen salto-salto di lapangan, gue pengen nyebur ke kolam. Terus dia udah bangkit dari kolam, kok gue belum bahagia ya? Dari awal kan udah gue kasih tahu cara untuk lulus tuh begini gitu. Jadi ketika akhirnya lu pengen kejar itu semua, karena gue berkesimpulan, ya orang kayaknya nyari itulah di dunia. Ngapain ngumpulin duit banyak-banyak, ngapain orang makin narkoba, ngapain orang lain-lain, karena pengen tenang, pengen happy. Dan ketika akhirnya itu yang pengen dikejar, ya udah. Kalau di dalam Islam yang gue tahu, akhirnya definisi nikmatnya yang berubah kok. Jadi dulu itu nikmat bagi orang kebanyakan adalah ketika keinginannya terkabul. Pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya pasangan dapat pasangan. Tapi nanti ada satu titik di mana bahwa kami berkesimpulan bahwa nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Gue percaya kayak gitu. Karena dan itu bahkan mindset yang bikin lu gak pernah rugi sama sekali. Karena kalau misalnya lu kerja demi duit, lu gak digaji, gaji lu telat, lu bete. Tapi terus akhirnya menjawab pertanyaan kenapa sih orang terus buat apa manusia itu ikhtiar? Padahal yang nentuin kan semuanya Tuhan lu katanya. Dokter misalkan, ini ada pasien nih. Pasien ini gak sakit kanker yang paling parah. Kalau kata dokternya begini, ini gua nggak nyentuh sekalipun, kata Tuhannya sembuh. Atau dibalik, ini pasien cuma sakit panu kok, dokternya 1000 orang, semua berusaha ngobatin, tapi kata yang punya manusia ini nggak sembuh. Maka si dokter ditanya, terus dokter ngapain tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang? Kan yang nyembuhin bukan dokter. Buat apa sih manusia berikhtiar? Gue nyampe di satu kesimpulan bahwa manusia berikhtiar untuk jadi amal soleh. Apa itu maksudnya amal soleh? Ketika akhirnya kita ngelakuin amal soleh, Allah suka dengan amalan tersebut, Allah ridho dengan amalan tersebut, udah cukup itu doang. That's good. Karena ketika akhirnya itu yang udah dilakuin, kalau lu udah bantuin orang terus malah jahat orangnya, ya gak apa-apa kan, yang rugi dia yang jahat. Dalam Islam kalau dia zolim ke kita, maka dia sama aja kayak transfer pahalanya ke kita, pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Wow. Tapi kan kesel, udah bantuin orang dia malah jahat. Ya gak apa-apa tuh, meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Wow. Nah, tapi kan dia udah kita bantuin dia malah jahat. Ya kita ngelakuin kebaikan kan bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Jadi so good. Jadi ketika akhirnya ada orang dengan takut ngerasa bersalah tadi dengan uangnya banyak jadi gak mau yang macam-macam. Di dalam Islam ada yang hidup sesederhana mungkin, tapi ada juga yang hidup dia tetap ulama, orang soleh tapi tetap kaya. Tapi persamaan di antara mereka adalah yang paling mereka kejar adalah sama, Allah suka. Wow. Bagi mereka ketika dia nggak punya apa-apa, lebih mudah bagi dirinya untuk menjaga dirinya dekat dengan kecintaan Allah, makanya dia memilih miskin. Tapi kalau misalkan ternyata dia lebih mudah dekat sama Allah dengan cara berbagi, makanya dia memilih kaya. Jadi standarnya tadi, nikmat itu bukan ketika keinginan terkabul, tapi ketika kita tambah dekat kepada Allah, itu yang jadi tujuannya. Jadi lepas dia dari itu semua, enak. Pada akhirnya jadi tujuannya ya, I think tujuan dia mempunyai uang tersebut, apakah uang tersebut atau kekayaan tersebut akan digunakan untuk balik lagi ke Allah lagi, ke Tuhan lagi, atau kalau misalnya gue ngomongnya memuliakan nama Tuhan gitu misalnya, atau untuk memuliakan diri dia sendiri. You know, iya sih. Pada sama ya, orang-orang bicara dakwah juga kadang ujiannya pilihannya dua, kita pengen ngenalin Allah atau kadang malah tergelincir jadi ngenalin diri sendiri. Ini gue lo yang hebat lo, masa lalu gue begini, sekarang gue begini. Itu mudah banget digoda, karena memang ya kalau di kami ya digoda oleh, kalau di kartun kan ada iblis di telinga kiri gitu kan.
Ya cara mereka nggak suka kita berbuat baik, tapi mereka juga nggak mungkin ngalangin kita berbuat baik. Kita pengen nyeberangin nenek-nenek nyeberang, nggak mungkin kita di-tackle sama setannya. Kita pengen sholat, nggak mungkin dijambak dari belakang sama setannya. Ya, maka cara terbaiknya gimana? Diganggu hatinya. Bikin lu mau udah soleh bro, lu mau udah suci, mulia ya, yang lain mah kotor. Jadi akhirnya karena lu suka susu sapi murni gak kok? Suka. Tapi kalau mohon maaf gue campur tai sapinya sesendok mau? Ya enggak lah. Setengah sendok gak mau? Ya enggak lah. Dikocek juga gak mau. Ya? Oh berarti manusia tuh sukanya yang murni. Apalagi ini pencipta yang kami anggap maha suci. Dia nyiptain kita untuk ibadah. Kita ngelakuin suatu amalan untuk sesuatu yang bukan untuk dirinya. Tapi malah untuk kita, membuat kita dianggap baik. Itu Allah gak suka. Gak ada nilai sama sekali. That's so good. Ya, mau sebaik apapun kita beramal tapi gak ada niat untuk ke arah sana, gak jadi apa-apa. 10.000 nyumbangnya, tapi itu 10.000 sisanya daripada yang 1 miliar tapi dia punya duit 1 triliun, gak jadi apa-apa juga. Maka justru ini keadilan Allah banget kok gue bilang. Karena gak peduli lu jadi rakyat, jadi pejabat, jadi direktur, jadi karyawan. Kalau memang syarat untuk bisa bahagia adalah itu semua, justru Tuhan gak adil. Karena kan ada yang diuji malah misalkan mohon maaf gak bisa mendengar dan yang lain-lain. Tapi dengan akhirnya lu mau jadi apapun, tapi lu nurut sama yang nyiptain dunianya, mah enggak. Siapapun berhak bahagia, atau siapapun bahkan kalau percaya akhirat, siapapun berhak ke surga. Adil banget berarti, enakan kayak begini. Wow. Dan akhirnya semua sepakat bahwa akhirnya yang semua manusia titip yang kita punya itu aslinya bukan punya kita, tapi sedang dititipkan dan itu jadi ujian. Kenapa manusia menderita? 1, terlalu cinta sama dunianya. 2, ya tujuannya belum Allah. Kita terlalu banyak, gue berkesimpulan manusia sedih itu karena terlalu banyak ngelanggar ayat yang sering orang sebut, Al-Baqarah 156 ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang orang bilang kalau ada yang meninggal itu. Padahal artinya itu nggak selalu harus bilang ketika pas ada yang meninggal. Wait. Artinya apa? Gue baru tahu kalau misalnya itu. Iya, oh my goodness. Artinya kami ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oh itu artinya. Iya. Dan kata Nabi, kamu membacalah itu. Jadi pernah suatu ketika lilin beliau mati di kamarnya membaca itu. Ditanya oleh istrinya, kenapa baca itu? Apapun yang membuat hatimu gak enak, baca itu. Ini nilai. Tapi ayat itu benar-benar negasin bahwa kita semua yang kita punya, saldo di rekening, ini semua mobil di bawah itu bukan punya kita, semuanya titipan. Bahkan yang nempel sama badan, kalau kata Allah nih tangan kudu pulang duluan, pulang, nggak bisa enggak. Maka orang bilang, tapi kan kok manusia kan kalau misalkan kehilangan kan ngerasa sedih, nggak bohong, nggak juga, kurang tepat gue bilang. Karena gini contoh, kalau mobil lu hilang sedih nggak kok? Sedih lah. Sedih. Tapi kalau misalkan ada namanya Pak Burhan tinggalnya di desa Seragen, lu pokoknya gak kenal, mobil dia hilang, lu sedih gak? Ya, enggak lah. Kenapa? 1 gak kenal, 2 bukan punya gua. Iya. Jadi sebetulnya manusia sedih itu bukan kehilangan kok, tapi ketika kehilangan sesuatu yang dia akui sebagai miliknya. Padahal semuanya titipan, brother. Wow. Gini dah, gue titip handphone ya. Iya. Gue pengen ke toilet. Beres dari toilet gue ambil handphone gue boleh? Boleh dong. Lu marah gak gue ambil handphone gue? Ya enggak lah, lu punya. Iya kan? Tapi kita suka kayak gitu ke Allah. Jadi Allah tuh suka kayak, hamba nih ya, harta, jabatan, rumah, semuanya ya titipan nih. Untuk mencari tahu lu tambah baik apa tambah bejat. Wow. Ya. Akhirnya tambah bejat. Diambil. Bukan karena benci atau dimarahin. Enggak. Nolong lu supaya lu gak tambah hancur. Ya. Ketika udah diambil, kitanya baru ngerasa, itu kan milik aku. Ini rumah yang kurintis 30 tahun nabungnya. Ini karir yang kurintis 30 tahun merintisnya. Wow. Udah tahu bukan punya kita, di aku. Selamat menderita, brother. Bukan gitu cara bahagia. Justru Islam ya dari kata aslama, yuslimu, berselah, melepas. Justru bahagia itu dengan cara lu lepasin itu semua, tinggal sang pemilik segala-galanya yang ada di hati lu, malah lu dapat semuanya. Wow. Kesimpulannya sih itu sih.